Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ellen Jatiwardhani dalam mata kuliah pemasaran industri. Kali ini kita memasuki topik penentuan segmentasi pasar dan target pasar. Suatu perusahaan tidak dapat melayani seluruh pelanggan atau pembeli yang ada dalam pasar tersebut karena pembeli tersebut terlalu banyak dan memperlihatkan preferensi dan prioritas produk yang berbeda-beda, serta menginginkan produk yang dapat memenuhi atau memuaskan kebutuhannya dengan harga yang bersaing. Permintaan pembeli yang berbeda-beda dalam cara menggunakan produk, memuaskan kebutuhan dan preferensi produk, serta pola konsumsi merupakan hal-hal yang penting diketahui untuk mengelompokkan pembeli ke dalam segmen pasar tertentu. Kata kuncinya, mengelompokkan pembeli. Dalam menyusun strategi pemasaran, terdapat 3 pertanyaan yang perlu dijawab, yaitu siapa calon pembeli yang akan dituju, apa keinginan pembeli, bauran pemasaran mana yang akan digunakan untuk mempengaruhi hati pembeli. Langkah berikutnya yang dilakukan dalam strategi pemasaran adalah merancang strategi atau perangkat yang harus dipertimbangkan untuk dapat mencapai sasaran pemasaran. Langkah penting untuk mengidentifikasi, menentukan, dan mencapai sasaran pasar yaitu 1. Segmentasi pasar atau market segmentation merupakan strategi membagi pasar yang heterogen menjadi kelompok-kelompok pembeli menurut jenis produk dan yang memerlukan bauran pasar tersendiri. 2. Penentuan pasar sasaran atau target marketing merupakan kegiatan untuk menilai dan memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki perusahaan. 3. Penempatan produk atau product positioning yang mencakup strategi atau kegiatan untuk menempatkan produk dalam persaingan dan menetapkan bauran pemasaran yang tepat dan terperinci. Segmentasi pasar menjadi dasar strategi penentuan pasar sasaran dan penentuan posisi. Segmentasi yang salah akan mengurangi efektivitas pengambilan keputusan dalam penentuan sasaran dan posisi. Segmentasi pasar, pengelompokan pembeli dalam segmen-segmen dapat dilihat berdasarkan 3 pola preferensi pembeli, yaitu preferensi homogen, yang memperlihatkan suatu pasar yang semua pembelinya memiliki preferensi yang sama. Preferensi tersebar yang menunjukkan bahwa pilihan pembeli atau konsumen terpencar ke dalam keseluruhan pasar. Dan yang ketiga, preferensi mengelompok yang dibagi menjadi 3 jenis pilihan lagi bagi perusahaan dalam memasarkan produknya, yaitu pemasaran serba sama, di mana perusahaan menempatkan diri di tengah untuk menarik 3 kelompok preferensi yang ada. Kemudian pemasaran terpusat, di mana perusahaan menempatkan produknya pada segmen pasar yang terbesar. Dan pemasaran serba aneka, di mana perusahaan mengembangkan beberapa merek yang masing-masing ditempatkan pada segmen tertentu. Dengan menganalisis perbedaan di antara pembeli di pasar dan mengelompokkan ke dalam segmen tertentu, dapat membantu manajemen untuk mengidentifikasi cara memadukan preferensi pembeli dan kemampuan perusahaan dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi dibandingkan dengan pesaing utama pada setiap segmen. Segmentasi pasar berperan penting dalam proses perencanaan strategis karena ada banyak cara mengelompokkan konsumen. Segmentasi pasar industri hampir semua dengan segmentasi pasar konsumsi. Bedanya, segmentasi pasar konsumsi membagi pasar atas segmentasi geografis, segmentasi demografis, segmentasi psikografis, dan segmentasi produk terkait. Sementara kalau segmentasi pasar industri hanya disegmentasikan pada 3 kriteria ini, yaitu segmentasi geografis, segmentasi demografis, dan segmentasi pemakai atau pengguna akhir atau end user. Nah, segmentasi geografis itu misalkan dalam, misalkan ya, pesawat terbang, mobil, peralatan pertambangan, pengoboran minyak. Nah, itu masing-masing berbeda-beda. Kalau segmentasi demografis itu tergantung besar kecilnya pelanggan. Kalau segmentasi end user itu siapa end user produk perusahaan yang akan menggunakan, seperti itu. Segmentasi pasar industri sebagai bagian dari proses perencanaan strategis dapat membantu perusahaan dalam hal analisis pasar, yaitu analisis pasar untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik mengenai pasar keseluruhan, seleksi pasar, yang membuat pilihan rasional dari segmen pasar
yang sesuai dengan kemampuan perusahaan, yang paling sesuai. Kemudian manajemen pemasaran, yang meliputi pengembangan strategi, kebijakan, dan program untuk memenuhi kebutuhan segmen pasar yang berbeda-beda dan memberikan keunggulan bersaing yang nyata bagi perusahaan. Kita masuk ke prosedur segmentasi pasar. Segmen pasar dapat diidentifikasi dengan membagi pasar menurut variabel yang banyak jenisnya. Salah satu prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan, untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan itu mewawancarai sampel konsumen untuk memperoleh urutan variabel yang digunakan konsumen untuk memutuskan suatu pembelian. Variabel segmentasi diperlihatkan dua fungsi penting. Apa itu? 1. Sebagai variabel dasar yang digunakan untuk membagi pasar ke dalam segmen-segmen. 2. Menggambarkan atau menguraikan segmen tersebut. Segmentasi dalam pasar industri mempertimbangkan dan variabel mikro. Masih ingat? Makro, mikro? Nah, variabel makro itu contohnya jenis pembeli industri, ukuran perusahaan, lokasi atau wilayah, dan aplikasi atau pengguna akhir. Kalau variabel mikro, itu kebutuhan pelanggan, kemampuan organisasi, kebijakan pembelian, kriteria pembelian, dan karakteristik personal. Dalam pemasaran industri, prosedur segmentasi pasar terdiri atas 3 tahap, yaitu riset pemasaran, analisis pengidentifikasian segmen, dan pembuatan profil dari segmen. Riset pemasaran. Riset pemasaran yang pertama kali dilakukan adalah riset data sekunder. Jika belum cukup, baru dilanjutkan data primer. Data primer yang harus dikumpulkan untuk analisis segmentasi pasar itu misalnya faktor atribut utama yang berpengaruh dalam pembelian, kebutuhan pembeli dan kebijakan pembeliannya, perilaku pembelian, tahapan pembelian dan situasi pembelian, serta informasi mengenai pesaing. Kemudian untuk analisis pengidentifikasian segmen, data yang telah dikelompokkan melalui riset, kemudian dianalisis menggunakan teknik statistika. Misalnya analisis faktor, analisis klaster, dan lain-lain ya. Selanjutnya dilakukan analisis untuk mengevaluasi segmen untuk memilih segmen pasar tertentu. Dan untuk pembuatan profil dari segmen, setiap kelompok pelanggan atau segmen diprofilkan melalui karakteristik tertentu seperti aplikasi atau penggunaan produk, volume kebutuhan pembelian, lokasi, jenis industri, kebijakan pembelian, variabel atau atribut utama pembelian, karakteristik personal pembeli, dan perilaku pembelian. Manfaat segmentasi pasar ada di sini. Segmentasi akan memungkinkan perusahaan untuk melakukan identifikasi yang lebih baik terhadap peluang pemasaran dari segmen pasar yang berbeda. Segmentasi dapat memperbaiki alokasi sumber daya perusahaan atau pemasaran terfokus hanya pada segmen pasar yang tepat. Segmentasi dapat memberikan arah yang lebih tepat untuk mengembangkan bauran pemasaran yang terpisah untuk kelompok pelanggan yang terpisah. Segmentasi memberikan arah bagi penempatan produk dalam rangka menghadapi persaingan, memenuhi kebutuhan pelanggan, serta dapat digunakan untuk pengembangan produk baru. Tapi ini ada keterbatasannya. Keterbatasannya seperti menambah biaya pemasaran seperti biaya persediaan, biaya periklanan, dan lain-lain. Sulit melakukan segmentasi karena adanya perbedaan yang besar dalam hal pembelian, karakteristik pelanggan, aplikasi produk, dan pandangan serta pemahaman yang berbeda dari setiap tim. Untuk mencapai segmentasi yang efektif, segmen pasar harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Segmen yang beragam diidentifikasi melalui riset harus dapat diukur, segmen harus dibedakan, segmen harus cukup besar, jadi tidak hanya kecil saja, sayang. Nah, kemudian segmen harus dapat dilaksanakan dan segmen harus dapat diakses atau dicapai. Strategi penentuan pasar sasaran. Strategi penentuan dan pemilihan segmen pasar sasaran yang akan dituju merupakan keputusan strategis yang paling menentukan karena terkait dengan peluang yang akan diperoleh perusahaan. Untuk menentukan dan memilih segmen pasar sasaran yang tepat, terdapat 3 langkah pokok yang harus dilakukan, yaitu mengevaluasi segmen pasar potensial yang diperoleh dari hasil segmentasi pasar, memilih satu atau beberapa segmen sasaran, dan memutuskan strategi pasar sasaran. Analisis dan evaluasi segmen pasar potensial. Ada 3. Analisis keuntungan pasar. Untuk menentukan daya tarik jangka panjang dari keseluruhan pasar atau satu segmen, perusahaan harus menilai pengaruh terhadap keuntungan jangka panjang dari 5 kekuatan, yaitu masuknya pesaing baru, ancaman dari produk pengganti,
kekuatan tawar-menawar pembeli, kekuatan tawar-menawar pemasok, serta persaingan di antara pesaing yang ada. 2. Analisis persaingan pasar. Permintaan dan keuntungan bukanlah satu-satunya variabel utama dalam suatu perencanaan pemasaran, tetapi jumlah dan jenis pesaing juga harus dianalisis dengan melakukan analisis persaingan untuk mengetahui jumlah pesaing, kekuatan dan kelemahan pesaing, serta pangsa pasar pesaing. 3. Penentuan jumlah segmen. Dalam memutuskan strategi penentuan pasar sasaran, terdapat pertanyaan yang perlu dijawab. Apakah perusahaan akan menetapkan pasar sasaran dengan segmen tunggal? Apakah ada peluang yang lebih baik apabila perusahaan menetapkan sasaran lebih dari satu segmen? Apakah sasaran yang lebih dari satu segmen merupakan sasaran selektif atau sasaran ekstensif? Strategi penentuan segmen pasar yang dituju. Penentuan dan pemilihan segmen pasar yang akan dituju, pemilihan jenis strategi perlu dilakukan. Strategi meliputi pasar yang dipilih perusahaan yang dibagi menjadi 3 jenis, yaitu strategi serba sama, strategi serba aneka, strategi terpusat. Sebelumnya sudah sedikit dibahas ya. Strategi serba sama yang menggunakan konsep pemasaran agregat di mana seluruh pasar diberlakukan sebagai suatu segmen pasar yang homogen. Strategi serba aneka. Perusahaan melempar berbagai jenis produk yang berbeda pada beberapa segmen pasar yang berlainan. Strategi pemasaran serba aneka cocok jika setiap segmen berbeda, elastisitas permintaan sangat kecil, dan ukuran setiap segmen potensial cukup besar. Tapi, strategi serba aneka ini memerlukan lebih banyak sumber daya. Kemudian, strategi terpusat. Strategi ini diterapkan perusahaan untuk memilih satu atau beberapa segmen yang memiliki potensi pasar yang luas sebagai fokus bagi semua upaya pemasaran. Strategi ini cocok untuk perusahaan dengan sumber daya terbatas karena diarahkan pada satu pasar tertentu saja. Dalam pemasaran industri, perusahaan mengevaluasi segmen pasar yang berbeda dengan mempertimbangkan kriteria berikut. Sumber daya perusahaan, homogenitas produk, tahapan daur hidup produk, homogenitas pasar, dan struktur dan intensitas persaingan. Berdasarkan kriteria tersebut, pemilihan jenis strategi meliput pasar yang dipilih perusahaan adalah sebagai berikut. Jika sumber daya perusahaan sangat terbatas, strategi pasar sasaran adalah menerapkan strategi terpusat. Jika perusahaan memiliki produk homogen, strategi pemasaran serba sama lebih cocok. Jika perusahaan berada pada tahap memperkenalkan produk, strategi yang paling cocok adalah strategi pemasaran serba sama atau pemasaran terpusat. Jika pembeli di pasar bersifat homogen, strategi yang cocok adalah strategi serba sama. Dan jika pesaing menggunakan segmentasi aktif, perusahaan akan sulit bersaing jika menerapkan strategi pemasaran serba sama. Ya, itu adalah tentang strategi ya dan target. Untuk topik selanjutnya adalah tentang penentuan posisi produk. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.